Halo guys, jumpa lagi di Dapur Samudra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Video kali ini saya akan membuat sifon keju yang lembut, empuk, enak, dan mudah membuatnya. Bisa dicoba untuk kalian semua ya. Langkah pertama, saya nyalakan oven untuk memanaskan loyang atau turban ukuran 20 kali 20 cm yang tanpa diolesi minyak atau kertas, atau dialasi kertas maksud saya. Kita panaskan 3 menit saja. Lupa, belum saya masukkan. Lalu saya masukkan dan ditutup. Sembari kita menunggu loyangnya panas, saya sudah mempersiapkan putih telur. Dan ini kuningnya dari 5 butir telur ya. Saya pisahkan antara kuning sama putihnya. Kemudian langkah kedua, saya siapkan gula pasir. Nih, gula pasir 100 gram. Sisihkan. Lalu saya tambahkan cream of tartar 2 sendok takar ini ya, setara dengan 1 mili atau satu apa ini, satu. Nah itu ada tulisannya ya, itu segitu pokoknya, nggak saya timbang. Kemudian 3 menit kemudian loyang sudah panas, saya keluarkan supaya ntar kalau adonannya sudah jadi, loyangnya sudah dingin. Jangan sampai adonan dituangkan ke dalam loyang yang masih panas atau hangat, itu hasilnya kurang maksimal. Kemudian saya siapkan suhu 140 sampai 150, api atas bawah ya. Saya siapkan dulu. Selanjutnya kita mix putih telur yang saya kasih cream of tartar tadi dengan kecepatan rendah seperti ini. Kita aduk dahulu. Untuk perhatian, gula pasir jangan dicampur dulu ya, jangan dicampur dulu atau dituangkan dulu ke dalam putih telur, itu bertahap. Di sini saya bagi 3 tahap untuk pencampuran gula pasirnya, sedikit demi sedikit ya. Kalau banyak ntar tidak mau mengembang itunya tuh apa, putih telurnya. Nah jadi seperti itu, ngembang putih sekali, bagus. Dan tujuan cream of tartar ini adalah untuk mengencangkan ya, mengokohkan putih telur supaya tidak mudah untuk kempes seperti itu. Jadi dia tetap kokoh, tetap ngefoam gitu ya. Seperti itu kita aduk seperti ini. Nah ini tahap kedua, saya masukkan lagi masih dengan kecepatan yang rendah, yang kecil, supaya hasilnya maksimal. Tahap ketiga, saya masukkan gula pasir, sudah habis. Tinggal kita mixer kembali. Speednya boleh ditambah. Nah, saya tambah seperti itu. Lalu kita kocok lagi, kita putar lagi mixernya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya matikan. Kalau sudah ngembang seperti ini tuh,
dan itu sudah mengembang, tandanya putih telurnya itu tidak jatuh ya, kaku seperti itu. Tuh sudah tidak jatuh dan ada apa itu namanya, pucuk-pucuknya itu seperti itu. Nah tuh saya itu tidak jatuh. Langkah berikutnya, untuk kuning telur tadi yang 5, saya tambahkan gula pasir lagi 26 gram, susu bubuk 15 gram, terus tepung segitiga biru 90 gram, terus minyak goreng 40 gram, terus baking powder 5 gram. Ini saya akumulasikan ya, 5 gramnya ini. Dan saya sudah mempersiapkan air putih itu 100 gram, tapi tidak saya pakai semuanya, sesuai dengan kebutuhan, secukupnya saja. Nah sebelum air putihnya itu kita masukkan, kita aduk dulu yang bahan tadi ya. Nah ini air putihnya baru saya masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak keenceran atau kebanyakan air. Kalau kebanyakan air ntar hasilnya sifonnya kempes seperti itu ya. Nah ini bagus mengental seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi, saya rasa kurang airnya supaya tidak keenceran. Menurut saya untuk air putihnya ini adalah 75 sampai 80 mili ya, saya memakainya itu, atau gram lah. Nah itu saya puter-puter kembali memakai balon whisk. Nah ini saya puter-puter, pastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya, dan gula pasirnya tadi yang 26 gram itu mencair, sudah mencair. Kalau dirasa pakai balon whisk kurang yakin atau kurang yakin untuk pencampurannya, kalian bisa memakai mixer. Saya pakai mixer yang tadi yang saya pakai untuk mengaduk putih telur, kebetulan belum saya cuci, lalu saya pakai untuk mengaduknya. Nah seperti ini. Nah untuk tingkat keencerannya seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup untuk air putihnya tadi sudah saya sisakan, bisa dikira-kira. Nah ini saya perlu bantuan spatula untuk memaksimalkan atau memastikan di bawah itu tidak ada tepung-tepung yang tersisa. Jadi seperti itu. Pakai mixer bisa, nggak pakai pun juga bisa, tergantung kalian semuanya. Nah ini tuh lembut, terlihat tercampur semua ya. Diputar-putar seperti ini. Nah jadi hasilnya seperti ini tuh, tidak ada tepung yang bergerindil dan gula pasirnya benar-benar mencair. Jadi seperti itu, dan tingkat keencerannya seperti itu. Langkah berikutnya kita campurkan putih telur tadi ke dalam adonan yang kuning telur ini, adonan kedua. Jadi satu arah saja untuk pengadukannya seperti itu, jangan menggunakan mixer
dan jangan terlalu cepat untuk mengaduk spatulanya, takutnya adonannya akan encer atau amblek gitu ya, turun gitu, jadi nggak ngembang lagi gitu. Nah ini saya masukinnya sedikit demi sedikit. Kalau nggak salah ini 4 kali ya, 3-4 kali gitu tahapannya pencampuran putih telurnya. Nah, seperti ini kita aduk kembali, pastikan semuanya tercampur merata satu arah ya. Pakai spatula, boleh pakai balon whisk juga boleh, seperti ini. Satu arah, tetap satu arah, kita putar seperti itu. Pastikan bagian bawah tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini, mengkilap sekali, bagus. Nah, ternyata masih kurang rata, masih ada kuning-kuningnya yang belum tercampur. Nah, seperti ini teman-teman semua. Kemudian oh ya, ini untuk info, loyang saya tidak poles ya, saya tidak poles, saya tidak alasi dengan kertas supaya si sifon ini tetap kokoh. Dia tuh tujuannya adalah pinggirnya sifon ini bisa nempel ke loyangnya itu tadi, jadi saling menempel, bergandengan. Kalau memakai polesan itu takutnya amblek turun seperti itu, karena tidak ada goceannya gitu ya, gandulanya itu ya, bahasa Jawanya tuh seperti itu. Masukkan ke dalam tulban atau loyang, cukup digoyang-goyang, di apa itu namanya, digedok-gedokkan ya ke meja supaya udara tidak ada di dalam adonan. Kemudian saya potong keju, potong dadu ya, sesuai selera, lagi-lagi sesuai selera. Kita potong keju dadu seperti ini. Potong. Setelah dipotong, kita taburkan ke atas adonan. Kenapa kejunya tidak dimasukkan di awal? Itu karena supaya keju itu tidak berada di bawah, tapi dia tetap stay di atas ya. Kalau di bawah tuh berat, entah pengembangannya berpengaruh untuk sifonnya. Dan saya kasih keju parut juga ya. Itu maaf ya, tangan saya kena oven teman-teman, jadi mohon dimaafkan, tangan saya kenyos oven. Kemudian saya masukkan ke dalam oven, saya kasih suhu 140, api atas bawah, dan waktu 60 menit. Kita tunggu. Nah, 30 menit kemudian tampilannya seperti ini ya. Dia sudah tinggi, sudah mengembang. Lalu tampilannya seperti ini, kurang lebih 55 menit. Jadi sebentar lagi matang, dan ini hampir matang. Sudah kelihatan coklat ya, dan bagus sekali.
Oke. Nah, sudah mati ovennya. Lalu kita keluarkan. Kita angkat. Nah, diangkat. Lalu kita, nah gini, kita apa itu namanya? Kita balik. Cukup dibalik saja karena tulbannya itu sudah ada tatakannya ya. Sampai menunggu dingin ya. Sampai tunggu dingin. Jangan sampai panas-panas Anda copot, soalnya ini tidak menggunakan polesan loyang gitu. Untuk pelepasannya harus hati-hati, kerok menggunakan pisau seperti ini. Tangan saya udah bersih ya teman-teman, saya sudah cuci tangan seperti itu. Nah, setelah tercopot atau dikorek-korek pakai pisau, kemudian saya balik lagi dan kita angkat, dan hasilnya oh seperti itu hasilnya. Kemudian untuk bagian bawah sama, saya kerok juga pakai pisau seperti ini. Kemudian kita lepas pelan-pelan saja. Wow, hasilnya sangat bagus. Saya balik lagi. Wah, dibalik lagi. Nah, seperti ini. Tada, sifon keju yang lembut, empuk, enak pastinya sudah jadi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu dukung Dapur Samudra.